Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita tentang kitab Ayub, kitab puisi pertama dalam perjanjian lama. Kita sudah sampai pada pasal-pasal terakhir, pasal 40, 41, dan 42. Dalam episode hari ini, yaitu episode terakhir dalam kitab ini, kita akan tahu mengapa Ayub menderita. Mengapa Allah telah membuat Ayub melalui pusaran rasa sakit ini. Apa yang Allah ingin agar ia sadari? Dan apakah tanggapan Ayub kepada Tuhan? Saya harap Anda berpartisipasi dengan kami dalam studi ini. Ambillah Alkitab Anda dan ikutilah kami dalam studi ini sehingga Anda beroleh manfaat darinya bersama keluarga. Juga Anda bisa membagikannya kepada mereka yang sedang menderita dimanapun mereka berada. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Dr. Faiz Fuad, selamat datang. Selamat datang. Dr. Adel Habib, selamat datang. Selamat datang, Juga para saudara. hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Dr. Faiz, saya akan membaca beberapa ayat dalam pasal 40, lalu saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Saya ingin mendengar komentar Anda, Dr. Faiz. Setelah Tuhan menyelesaikan percakapan yang panjang yang terbagi menjadi 2 bagian dalam pasal 38 dan pasal yang ke-39, saya membayangkan bahwa Tuhan sedang menantikan Ayub untuk menjawab. Namun saya bisa merasakan perasaan Ayub sehingga ia mulai menyembunyikan wajahnya dan ia merasa malu serta tidak berguna. Dan ia menyesali segala yang telah ia ucapkan terhadap Allah. Saya merasa ia meletakkan wajahnya dalam debu dan ia sangat malu. Jadi Tuhan menyemangatinya dan ia mencelanya dengan lembut karena telah berbantah-bantahan dengannya serta mengeluh. Jadi Ayub merasa disemangati ketika ia melihat kelembutan Tuhan dalam mencelanya. Maka Ayub menanggapi Tuhan mengatakan sebuah potongan kalimat yang sangat serius. Teman saya ingin mengingatkan para pemirsa bahwa dia yang mengatakan kalimat ini, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian sadar dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia lain menguraikan pembicaraan tentang segala perbuatan baik Ayub dalam pasal 29. Dan dia juga menguraikan tentang kejahatan-kejahatan yang tidak ia lakukan dalam pasal yang ke-31. Ketika ia berdiri di hadapan Tuhan dan tersingkap ketika Elihu berurusan dengannya. Dan lewat percakapan Tuhan dengannya dalam pasal yang ke-38 dan pasal 39. Ia mengatakan perkataan yang tepat. Dan itulah yang Tuhan ingin ia sadari. Apa yang ia katakan? Ia berkata, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Kalimat aku ini terlalu hina amat sangat kuat. Kata hina artinya aku bukanlah siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa sama sekali, tetapi tertulis hina dalam terjemahan yang paling akurat itu berarti aku rendah. Itu perkataan yang sama seperti yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini atau akan mengubah bentuk tubuh kita yang hina. Kata hina atau vile dalam bahasa Inggris dan kamus-kamus bahasa Inggris artinya aku rendah dan murahan dan kotor. Tentu itu adalah hal yang sangat buruk dan mengerikan. Tidak berarti kita bukan siapa-siapa. Dan dia yang berkata bahwa ia bukan siapa-siapa, tiada seorang pun di bumi seperti dia. Saya tidak berpikir bahwa ada di antara kita yang seperti dia saat ini. Dan itulah yang Tuhan ingin dia raih. Apa? Melepaskan perbuatan-perbuatanmu dan mempercayai dirimu sendiri. Kita harus belajar untuk berkata dengan dia yang telah berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Apakah ide utama dari ayat 16 sampai 14? Ini adalah sebuah pendahuluan untuk bagian kedua dari percakapan Tuhan. Dan saya ingin mengatakan bahwa Tuhan berbicara dengannya dalam suatu cara yang mengandung sarkasme pahit, tapi
kudus sekaligus mengagumkan. Jadi Tuhan memberitahu dia sekali lagi, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, artinya ikat pinggang dan bersiap-siaplah. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Mungkin kamu mengubah apa yang telah kamu katakan tentang aku. Apakah engkau hendak mempermasalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ini berarti apakah kamu mengaku bersalah untuk membenarkan dirimu? Lalu Tuhan mengatakan perkataan, ia memberitahu dia, oke, jika kamu telah menghakimi aku, apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia dengan cara yang aku tahu untuk mengguntur? Hiasilah dirimu dengan kemegahan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Engkau duduk di atas tahta dan engkau menghakimi atas ciptaan dan mengendalikan semua alam semesta ini. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang cokok dan rendahkanlah dia. Kendalikanlah sendiri semua semesta ini. Artinya datanglah dan ambillah Ambillah tempatku. tempatku selama kamu masih menghakimi aku, karena aku ingin mengatakan dengan sarkasme pahit, tetapi kudus, indah, dan agung. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Memang benar bahwa manusia terpisah dari Allah, tetapi bukan karena jaraknya atau karena Allah besar dan kita kecil. Dan bukan karena ia terbatas dan kita terbatas, melainkan karena dosa-dosa kita. Dan hari ini kita tidak perlu terpisah dari Allah karena dosa. Karena Allah telah memecahkan masalah dosa oleh kematian Kristus di kayu salib. Kristus hadir sebagai seorang pengantara antara Allah dan manusia. Dan kita dapat datang kepada Allah serta menghampiri Dia dalam Kristus. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dari awal kitab ini, kita telah menyalahkan teman-teman Ayub. Karena telah mengatakan perkataan yang benar tapi tidak sesuai. Mereka berbicara tentang kebesaran Tuhan. Walau Ayub memerlukan mereka untuk membicarakan kemurahan Tuhan dan Allah merasakan rasa sakitnya. Namun saat Allah berbicara dengan Ayub, ia juga berbicara kepadanya tentang kebesarannya dan kemampuannya. Jadi apa perbedaannya? Ya. Apakah perbedaannya? Teman-teman Ayub berfokus pada kebesaran Tuhan dalam melakukan pembalasan pada pembuat kejahatan dan orang berdosa. Dan itu bukanlah tema yang sesuai bagi Ayub, karena Ayub tidak melakukan kejahatan ataupun berdosa. Namun ketika Tuhan berbicara, ia membicarakan keperkasaannya dalam ciptaan. Dan tentang belas kasihannya terhadap makhluk-makhluknya yang lemah. Meninjau kembali kebesaran Allah membuat orang itu merasa ia kecil dan mungil. Dan itu sangat sesuai dengan Ayub. Benar, luar biasa. Jadi mereka ingin memberitahu dia bahwa Allah sangat hebat, tetapi Allah sangat hebat juga dalam pembalasannya pada yang jahat, dan itu adalah Ayub. Allah berkata, aku hebat, tetapi lihatlah perbuatan-perbuatanku, bagaimana aku memelihara semua ciptaan. Dengan semua keagungan ini aku di pihakmu. Sungguh Tuhan akan terus mengatakan bahwa bahkan jika aku membiarkan kamu melewati ujian-ujian dan aku menyerahkanmu ke tangan setan, tapi aku memegang kendali, dan itulah bagian yang kita akan lanjutkan dalam episode ini. Dan saya pikir kita akan mendengar dari Dr. Adel tentang ini. Dr. Adel, kita masih ada di pasal 40, ayat-ayat dari 10 sampai akhir pasal berbicara kepada kita tentang seekor makhluk raksasa bernama Behemoth atau Kudanil. Tuhan membicarakannya. Dan dalam pasal 40 ada seekor makhluk raksasa lain yang disebut Leviathan. Ia juga berbicara tentang kebesaran dan sifat-sifatnya. Apa yang kita lihat dalam kedua sifat makhluk ini? Tuhan telah memberitahu Ayub sebelum itu bahwa ia dapat mengendalikan dan mengatur hewan-hewan makhluk liar seperti lembu hutan dan juga kuda. Ia juga bicara tentang burung unta dan singa-singa muda. Namun di sini ia berbicara tentang 3 dari hewan yang paling kuat. Jadi kita pertama-tama berbicara tentang Behemoth. Jika kita lihat saudara ayat lewat deskripsi tentang setiap bagian tubuhnya tampak berbeda dari kekuatannya yang ekstrim. Tubuh dan otot-ototnya kuat. Kaki dan giginya juga kuat. Bahkan ekornya pun kuat. Setiap bagian pada hewan ini kuat. Saat kita juga membicarakan tentang Leviathan, ia juga membicarakan bahwa hewan ini hewan yang kuat. Misalnya di ayat 17 dari pasal 41, ia katakan tentang itu bahwa tidak seorang pun dapat memburumu dengan senjata apapun. Dituliskan bahwa bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan.
Lalu tertulis dalam ayat 18, besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Itu berarti itu adalah hewan yang sangat kuat. Apa itu behemoth? Tampaknya behemoth seperti yang kita pahami adalah kuda yang hidup di sungai atau apa yang kita kenal sebagai kuda Nil, seekor hewan yang kuat. Lalu apa itu Leviathan? Adalah seekor hewan yang tampaknya sudah punah. Dinosaurus laut atau yang terdekat dengan hewan ini adalah buaya dari sungai Nil. Kedua hewan ini tampak berbeda dari kekuatannya secara ekstrim. Keduanya tampak berbeda sehingga tidak dapat dijinakan oleh manusia manapun. Jika dilihat dari aspek simbolis, baik Behemoth maupun Leviathan mengacu pada iblis. Pertama, pada kekuatannya mengacu pada iblis karena iblis itu kuat. Tuhan berkata dalam Lukas 11, seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri. Jika iblis itu kuat dan manusia lemah, di mana kita akan berlindung? Kita tidak punya tempat perlindungan atau benteng pertahanan selain mempercayai Tuhan, sang batu karang yang sejati. Iblis itu kuat, tapi dari sisi lain, siapa dari manusia yang mampu menjinakkan iblis, tidak seorang pun dapat mengalahkan dia. Abraham, bapa orang percaya, iblis membuat dia berdusta. Daud, pemazmur di Israel dan raja, iblis buatnya jatuh dalam perzinahan. Musa, nabi Allah, iblis membuatnya membunuh. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Namun satu-satunya yang dapat menjinakkan iblis, musuh kebaikan, hanya satu, anak manusia. Melalui sebuah pertempuran sengit, dengannya di kayu salib. Oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ia mengendalikan semua tindakannya dan ia memakai dia bahkan untuk menyaring orang-orang percaya untuk kebaikan dan berkat. Jadi sungguh ada sebuah kiasan tentang iblis dalam kedua hewan ini. Jika kita tahu bahwa dikatakan tentang ini dalam pasal 40, dapatkah kau menarik Leviathan dengan kail? Ya, Dengan kail? tentu Dapatkah tidak. iblis ditarik? Sebenarnya iblis tidak dapat ditarik oleh siapapun. Benar. Dialah yang menarik Benar. orang-orang keluar. Ia adalah seorang pembunuh. Ia berkata dalam ayat ke-28, sesungguhnya harapan manapun tentang mengalahkannya itu salah. Ya. Siapa yang mempercayai iblis, siapa yang menaruh harapannya pada iblis? Ia Ini seorang adalah sebuah peringatan bagi pendusta. setiap orang yang mengikuti kesenangan, mengikuti setan, harapan manapun tentang mengalahkannya itu salah. Ketika dikatakan tentang dia misalnya dalam ayat 5, siapa dapat membuka pintu moncongnya, di sekeliling giginya ada Mengerikan. kengerian. Ya. Oh, ketika iblis melahap manusia, Benar. oh, bagi iblis yang ingin melahap manusia. Dalam ayat 13, di dalam tengkuknya ada kekuatan. Berlompatan. Ketakutan berlompatan Di hadapannya. di hadapannya. Berlompatan artinya ketakutan. Seolah ia ingin mengatakan bahwa rasa takut melarikan diri dari setan. Lihatlah betapa kuatnya dia. Namun ada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oleh kematiannya, ia memusnahkan iblis yang berkuasa Kuasa atas maut. Itulah si setan. Dalam Berikutnya, Wahyu Dr. 20, Adel. saudara Ya. ayat, kita melihat nasib akhirnya yang mengerikan. Tuhan akan melemparkan dia ke jurang maut yang menyala-nyala Tentu saja. dengan belerang. Ya, Namun ketika Tuhan berbicara tentang kedua makhluk raksasa ini, ia ingin mengatakan bahwa karena tidak seorang pun dapat mengendalikan mereka. Aku mengendalikan mereka, jadi ia mengatakan, sebuah pernyataan tentang Behemoth, dapatkah orang mencocokkan hidungnya dengan jerat? Dapatkah kamu mencocokkan hidungnya? Dapatkah kamu menundukkannya? Mencocokkan hidungnya berbicara tentang penundukan diri. Dapatkah kamu membuatnya tunduk pada kehendakmu? Tidak. Kamu tidak bisa. Tidak. Ia memberitahu dia aku dapat melakukan itu. Namun apakah nilai dari perkataan ini? Nilai dari perkataan yang ingin diberitahukan padanya adalah bahwa aku dapat mengendalikan iblis untuk menggenapi tujuanku dan kehendakku. Aku memanfaatkannya jika kamu melihat apa yang telah terjadi padamu. Aku memakai iblis untuk mengeluarkan yang baik dari semua hal yang telah aku biarkan terjadi dengan tangan iblis, tapi aku menentukan batas kepadanya. Aku yang mengendalikan segalanya. Jangan takut dan aku akan mendatangkan kebaikanku. tentu saja kita membicarakan tentang aspek simbolis. Dan kami berkata bahwa kedua hewan ini mengacu pada iblis, tetapi dari aspek harfiah kedua hewan ini nyata. Mereka super kuat. Behemoth dalam bentuk jamak dari kata hewan di dalam bahasa Ibrani, jadi ia ingin mengatakan bahwa hewan itu mempunyai kuasa-kuasa yang abnormal. Leviathan artinya lufa dalam bahasa Ibrani yang artinya bengkok, dan hal itu dikatakan tentang buaya ataupun naga. Dan kita berkata bahwa itu menunjuk pada iblis, si bengkok ular yang licik dan semua Ya, hewan-hewan yang kuat, yang mempunyai kekuatan supranatural sangat besar. Dan Tuhan berkata bahwa itu berarti sangat kuat dan mampu. Atau kekuatannya sangat besar. Namun aku mempraktikkan otoritasku atas mereka. Dr. Fayez, berikutnya dalam pasal terakhir, Ya, pasal 42, ya. Ayub menjawab Tuhan. Apa yang ia katakan kepada Tuhan? Ya, Ayub menanggapi percakapan Tuhan yang pertama berkata, sesungguhnya aku ini terlalu hina, jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Dan kemudian Tuhan berbicara dalam pasal 40 dan 41, lalu Tuhan berdiam diri.
Ayub menanggapi pembicaraan Tuhan dan mengatakan sepotong kalimat yang sangat serius, indah, dan juga keren. Ia berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ia merasa bahwa ia bersalah dengan membicarakan tentang penghakiman tanpa pengetahuan. Namun ia mengatakan sepotong kalimat yang sangat indah. Ia berkata, "Tidak Tuhan, engkau beritahuku 2 kali. Ayub, aku akan menanyai engkau supaya engkau beritahu aku." Tidak Tuhan, tidak seperti itu. Akulah yang harusnya bertanya kepadamu dan engkau akan menjawabku. Inilah posisi yang benar. Lalu ia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulu aku mendengar tentangmu. Tetapi kini aku telah melihatmu lewat ujian-ujian ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebab itu hasil dari saat engkau berurusan denganku membuatku melihatmu setelah semua ini. Oleh sebab itu aku membenci diriku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Kata membenci itu sangat keras, itu artinya muak. Ya, Jijik dengan diri sendiri artinya membenci diri sendiri. Ayub, kamu biasanya mengagumi dirimu sendiri dan bangga dengan diri ia sendiri. menemukan dirinya sendiri. Ia menemukan dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku salah, aku benci diriku sendiri. Aku jijik dengan diriku sendiri." Dan bertobat. Bertobat dari apa? Kamu tidak melakukan dosa sama sekali. Ia berkata, "Aku bertobat dari mempercayai kebenaranku sendiri dan bahwa aku mempunyai pikiran-pikiran yang baik tentang diri sendiri. Dan aku akan bertobat dari semua ini." Dan hasilnya adalah bahwa setelah aku mengenal diri sendiri, tempat yang cocok untukku adalah mengubur diriku hidup-hidup. Aku mengubur diriku dalam abu dan debu. Itulah tempat manusia di hadapan Tuhan. Dan mengubur dirinya hidup-hidup dan berkata, "Tuhan, aku tidak layak untuk apapun. Aku begitu buruk." Dan beritahu dia, "Ya, itulah awal kebenaran. Ya, aku ingin membiarkanmu menyadari ini. Sehingga aku tak akan membiarkan dirimu membenarkan dirimu sendiri lewat perbuatanmu. Tapi bahwa aku akan membenarkanmu dengan kebenaran ilahi yang mustahil selain berdiri di hadapanku dengan teguh dengan itu." Dan di sini adalah awal berkat dalam hidup Ayub ketika ia menemukan bahwa ada sebuah kejahatan buruk di dalamnya, jadi dia menolak dirinya sendiri. Dengan demikian ia menyediakan ruang bagi kebenaran ilahi untuk menjangkaunya. Ia membuang jubah perbuatan baik dan kebenaran lahiriah. Dr. Adel, ayat-ayat 7, 8, dan 9 setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Mohon komentar Anda. Tuhan harus memberi kompensasi kepada Ayub atas penghinaan yang keras yang dilakukan teman-temannya kepada dia. Mereka telah menghina Ayub dengan sangat keras, jadi Tuhan ingin memulihkan martabat Ayub. Ia berbicara kepada Elifas orang Teman. Karena Elifas orang Teman adalah yang tertua dan dialah yang memulai segala percakapan tersebut. Jadi Tuhan memintanya untuk membawa 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Mengapa 7 sementara jumlah mereka 3 orang? Mengapa tidak membawa 3 lembu jantan dan 3 domba jantan? 7 lembu jantan berbicara tentang kesempurnaan penundukan diri kepada firman Tuhan. 7 domba jantan berbicara tentang kesempurnaan dedikasi. Jadi kita bawa 7 lembu jantan dan 7 domba jantan serta mempersembahkan semua itu sendiri. Tuhan berkata, "Tidak, kamu bawa 7 lembu jantan dan 7 domba jantan serta persembahkan semua itu, tetapi Ayub harus bersama denganmu dan Ayub akan berdoa. Dan hamba-Ku Ayub akan berdoa bagimu." Faktanya saya begitu mengagumi Tuhan ketika ia pulihkan martabat Ayub. Jika Anda ingat juga pada masa lampau, ia lakukan hal yang sama dengan Abraham ketika ia bersalah di Gerar. Dalam Kejadian pasal 20, ia bersalah tapi Tuhan berkata kepada pria itu, "Abimelek, biarkan Abraham berdoa karena ia seorang nabi. Ia akan berdoa bagimu." Tuhan lakukan hal yang sama di sini dengan Ayub walau ia lemah. Ia berkata, "Hamba-Ku Ayub akan berdoa bagimu." Terbayang peristiwa itu bahwa mereka bersama dengan Ayub, namun mata mereka tertuju pada lembu jantan dan pada domba jantan, pada korban. Saya dapat mengatakan bahwa ketika mata tertuju pada korban, semua konflik pun cair. Selama mata kita tertuju pada Kristus yang disalibkan, tidak akan ada konflik di antara kita, namun kita akan belajar untuk saling mengasihi. Pernyataan ini Saya baik. ingin katakan satu hal terakhir, ada sebuah kata yang begitu saya sukai dan diulang sebanyak 4 kali dalam ayat-ayat ini. Ketika ia berkata, "Hamba-Ku Ayub," Tuhan menghargai Ayub dalam pasal ini. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk mengambil sebuah komentar dari Dr. Fayez tentang ayat-ayat terakhir dari 10-17. Bagaimana hidup Ayub berakhir dengan berkat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat.
Kami telah kembali pemirsa terkasih dan kita akan menyelesaikan episode kita hari ini dengan pertanyaan terakhir kepada Dr. Fayez tentang ayat-ayat 10 sampai 17 dalam pasal 42. Saya ingin menggenapi bagian ini sebuah judul harta kekayaan dalam masa kegelapan. Atau Allah yang memulihkan. Atau bagaimana Tuhan mengeluarkan sesuatu untuk dimakan dari si pemakan dan sesuatu yang manis dari yang kuat. Atau saya ingin mengatakan bahwa yang terakhir tertawa banyak. Dan bagaimana Tuhan mengubah kepahitan menjadi yang manis. Setelah semua itu, mari kita melihat akhir dari hidup Ayub. Tuhan memulihkan bagi dia segala sesuatu. Dan memberitahu dia, kekasihku datanglah untuk mengenal bahwa aku bermaksud baik atas semua hal ini sesudah kamu berhenti berfokus pada dirimu sendiri dan menyerah dengan dirimu sendiri serta berhenti mempercayai kebenaranmu sendiri dan biarkan aku membenarkan kamu dengan kebenaran ilahi dan matamu menjadi tertuju kepadaku bukan pada perbuatanmu dan kamu tahu bahwa yang terpenting bukanlah apa yang keluar daripadamu. Tapi yang penting adalah siapa dalam dirimu sendiri. Melakukan perbuatan baik atau buruk bukanlah problemnya. Problem kita adalah sesuatu yang lain. Problem kita adalah siapa dalam diri kita sendiri sebagai ciptaan yang sudah berdosa. Keturunan Adam, inilah masalahnya. Apakah kamu sudah selesai dengan problem ini? Ya, maka datanglah kasihku. Aku akan memberimu upah atas semua penderitaan yang telah kamu tanggung. Yang pertama, semua yang telah hilang daripadamu, aku akan mengembalikan 2 kali lipat dari ternak, lembu, dan keledai betina. Ia memberi dia 2 kali lipat daripada yang sudah hilang darinya. 2 kali artinya yang 7 menjadi 14 dan yang 5 menjadi 10. Namun bagaimana dengan 10 anak? Aku kehilangan 10 anak, 7 putra dan 3 putri. Aku akan memberimu 10. Mengapa tidak 20? Karena kamu tidak kehilangan 10 yang mati pada mulanya. Kamu akan pergi ke Firdaus dan kamu akan menemukan mereka akan bersamamu di surga. Mereka saleh seperti kamu. Jadi mereka tetap ada di dalam surga. Kau bisa berkata seperti Daud, aku akan pergi kepada mereka, tapi mereka tidak akan kembali kepadaku. Jadi aku akan memberimu 10 anak seperti mereka. Dan Tuhan memberinya 7 putra dan 3 putri yang tercantik di negeri itu. Dan Roh Kudus sangat ingin menyebut nama-nama mereka. Satu disebut Yemima, yang kedua dinamai Kezia, dan yang ketiga bernama Keren Hapuk. Nama mereka disebutkan karena Tuhan ingin mengatakan tentang hasil-hasil dari penderitaan. Apakah hasil dari ujian-ujian? Yemima berbicara tentang kelembutan. Yemima adalah burung merpati, dan ini adalah burung yang lembut dan berbudi halus. Kezia adalah keharuman dengan wangi yang sangat enak. Keren Hapuk berbicara mengenai kecantikan. Saat orang percaya melewati suatu ujian, ia keluar dengan hasil-hasil ujian yang diawasi Tuhan. Anda temukan orang percaya itu elok, indah, dan lembut serta berbudi halus. Hasil dari ujian, perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan ketentraman, dan Anda dapat mencium keharuman Kristus. Dalam orang percaya, sesudah ia keluar dari ujiannya dan ia keluar dengan diperindah oleh kasih karunia. Dengan hal yang sangat indah, apakah itu? Ini semua adalah harta kekayaan dalam masa kegelapan. Baik. Kita melihat bagaimana Yakub sebelum kakinya pincang, sebelum pangkal pinggulnya disentuh. Bagaimana keadaannya Yakub pada waktu itu? Anda melihat dia kelak ia menjadi Israel yang menerima perintah-perintah dari Allah. Ketika kita melihat penderitaan dalam hidup orang percaya, kita menyadari bahwa itu menuntun kepada suatu hasil akhir yang baik. Tuhan juga memberi dia porsi ganda dalam hal-hal seperti usianya. Ya. Ketika ia memasuki ujian itu, ia berusia 70 tahun. Berapa yang Tuhan berikan selanjutnya? 140 tahun di atas usianya. Jadi usia Ayub 210 tahun. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan mengambil komentar dari hadirin. Hati saya sangat tersentuh bahwa Tuhan bukan hanya tidak menyerah tentang kita, tetapi Ia juga selalu siap untuk memberkati kita. Tapi kita harus tunduk dan berkata bahwa kita salah dan kita memeriksa diri sendiri, lalu kita akan menemukan bahwa gerbang-gerbang surga akan terbuka dan kita akan dihujani dengan berkat-berkat yang tidak terhitung. Terima kasih. Hati saya sungguh tersentuh juga bahwa kitab ini adalah kitab yang berurusan dengan masalah penderitaan dan menunjukkan kebutuhan-kebutuhan setiap orang yang menderita. Ayub terus menunjukkan banyak pertanyaan di seluruh kitab, namun ketika Tuhan muncul, ia tidak menjawabnya, namun ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kebutuhan orang yang sedang menderita bukanlah menemukan jawaban, melainkan mengalami Allah secara pribadi. Baik. Ini membuat perbedaan bagi saya bahwa meskipun Ayub telah membuat banyak kesalahan terhadap Tuhan dan menuduhnya tidak adil, tetapi pada akhirnya Tuhan melupakan setiap hal buruk yang telah ia katakan. Namun ia hanya ingat hal-hal yang baik saja. Tetapi hanya sesudah ia benar-benar bertobat dan mengakui kesalahannya, dan ini benar-benar mengajar kita bahwa saat kita bertobat, Tuhan benar-benar melupakan semua dosa kita. Baik. Saya terpesona dan mengagumi cara-cara Tuhan dalam berurusan dengan manusia dan bagaimana ia membuatnya mengenal kebenaran tentang dirinya sendiri dan membuatnya menyadari kebenaran tentang Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada menantikan jawaban Tuhan yang menyingkapkan itu, yang menyembuhkan kita pada akhirnya. Bahkan jika lawan kita yang keras kepala itu si setan kuat, tetapi Kristus lebih kuat daripadanya dan ia telah mengalahkannya selamanya di kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam perjanjian baru, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu.
Ada banyak percakapan yang dapat dikatakan, namun saya ingin membahas tentang kebaikan Tuhan. Saya begitu suka bahwa jika Tuhan memberi atau mengambil atau tidak memberi sama sekali, Ia selalu baik dan tidak ada yang dapat bertentangan dengan kebaikannya. Jadi adalah baik ketika Ia memberi dan adalah baik ketika Ia mengambil. Adalah baik ketika Ia membuka dan ketika kita masuk, dan adalah baik ketika Ia menutup, dan itu juga adalah belas kasihan Tuhan yang melindungi kita dari bahaya. Luar biasa, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Saya menikmati pembelajaran kitab yang hebat ini bersama Anda. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Semoga Tuhan memberkati, terima membalas kasih. Anda. Pemirsa terkasih, setelah kita selesai mempelajari kitab Ayub dan seluruh pasal 42, kita telah melihat bagaimana Ayub telah masuk ke dalam derita di penggilingan dan bagaimana orang salah paham kepadanya dan salah berkata tentang Allah. Satu-satunya yang memahami penderitaan Ayub adalah Allah. Dan satu-satunya yang bermanfaat bagi Ayub adalah Allah ketika ia berbicara. Mungkin setelah kita selesai dengan kitab Ayub, Anda akan merasakan derita dalam penggilingan. Saya tidak tahu apa yang Anda derita ketika menonton sekarang. Derita sakit penyakit, keterpisahan, penganiayaan, kekurangan, saya tidak tahu. Namun bahwa bahkan jika semua orang di sekelilingmu menentangmu dan tidak memahamimu, satu-satunya yang akan memahamimu adalah Allah. Yang sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Ayub merindukan seorang manusia di hadapannya agar ia tidak menjadi takut karena keagungannya. Dan Allah menampakkan diri dalam Kristus. Ia datang kepada kita dalam wujud manusia. Dan ia begitu dekat dengan Anda untuk memberitahu, aku ada bersamamu, aku ada di sisimu, aku telah menderita sama sepertimu, dan aku dapat menolongmu. Hanya biarkan dia masuk dalam hidupmu sehingga dia menjadi Tuhan, serta juru selamatmu. Anda akan keluar dari kesulitan dengan keindahan yang telah kita dengar di dalam kitab Ayub. Keindahan dan aroma harum dan pemulihan yang Allah telah siapkan untukmu. Pemirsa terkasih, saya akan menjumpai Anda di episode yang baru dan kitab yang baru. Tuhan menyertaimu. دايما بتضايق وفي حزنك انا بيك دريان بس في حبي هفك وبارك وهنجي كل الايام زي ما ابن ابوه بيشيله طول السكه لو تعبان انت في حضني يا ابني مكانك وفي قلبي رحمة وإحسان هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس أعلن ثقتك فيا أساس Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.